Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hamda wa la quwata illa billah. Fatihatan bi niyatil futuh wa nuru rasul salahin qalbi wal jasad wa nutabatan salah hadratin nabi mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa zurriyyatihi wa ala alihi kalam ma yusmil hadratin nabi sallallahu الملائكة ملائكة المقربين ونون من أمر الشمسين ووالدين وشيخنا وعن الزابل والضوء علينا نجمع مسلمين سنة المعامل صلى هذا الإمام شيخ الإسلام قد بدأوا إرشاد النبي عبد الله من الحالة الحضر من الشافعي وسنة هذا الحب الله من المكان سنة هذا علي بن هشام وسنة هذا الذي هو شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tazakkur wa tazkir wa nahul intifa' wal ibadah wal istifadah wal hasa ala tamasuki kitabin nabi sunnah rasulih wal du'a ila huda wa dalalat ala khair ibtiga'an minallahi wa qurbihi barakatuh wa sahbihi. Allahumma ya man maqlul wa qulbi habilihi wa ilayhi yarjul amru kullu ya fata ya alim ta'ala wa karim ya fata ya alim. Daratul Mukarramun yang saya hormati pada jamaah dengan sekalian, khusus pada segenap takmir Masjid Nurul Hikmah PDKM Bapak Ustadz Haji Suwarno beserta takmir masjid yang lainnya. Sama-sama kita hormati keluarga besar dari Masjid Nurul Hikmah Bapak Mardi juga keluarga yang lainnya. Sama-sama kita hormati pengurus daripada RT 7 RW 9, juga para orang tua, para sesepuh, para jamaah di mana saja berada. Kita lanjutkan pembahasan kitab An-Nasihat Diniyah wal Wasiyah Imaniyah. Masih membahas hal-hal yang berkaitan dengan anak. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam Abdullah bin Al-Haddad al-Hadhrami Syafi'i dan qala wa warada annal atfala yu'tauna aniyatan fiha min syarabil jannah. Diriwayatkan bahwasanya anak-anak ketika meninggal dalam keadaan masih kecil, nanti di surga dia diberikan satu bejana. Satu bejana di dalamnya ada minuman surga. Ini bukan kopi, bukan teh, bukan nutrisari, bukan matcha, tapi minuman surga. Fayaskuna aba'ahum fi mauqifil qiyamah. Mereka anak-anak memberikan minum kepada orang tua mereka di satu tempat pada hari kiamat. Wa bin nasi minal karbi wal atasi ma la ya'lamuhu illallah. Dan pada saat itu keadaan manusia lagi kesusahan, kehausan, takutan, tidak ada mengetahui keadaan mereka kecuali Allah Subhanahu wa taala. Wa annahum yakifuna ala abwabil jannah, dan mereka berdiri di pintu surga. Berdiri di pintu-pintu surga. Wa ya'bauna ayyadkhuluha hatta yadkhulaha aba'uhum, dan mereka enggan masuk ke dalam surga sehingga ayah-ayah mereka, orang tua mereka masuk juga ke dalam surga atau masuk duluan ke dalam surga. Nungguin, Masya Allah. Fayamurullahu biidkhali abaihim ma'ahum al-jannata birahmatihi. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk masuk ke surga tadi
anak-anak beserta orang tua mereka, beserta bapak-bapak mereka. Mudah-mudahan anak kita yang bisa narik kita ke dalam surga itu. Amin ya rabbal alamin. Yang nungguin kita di pintu-pintu surga. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya waqala alaihi salatu wassalam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang orang tua yang diberikan anak perempuan. Kata Nabi, man ubtuliya min hadhil banati bi syai'in, barang siapa yang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan beberapa anak perempuan, ujiannya dengan sesuatu umum, mungkin dengan perilakunya, mungkin dengan sikapnya, ucapannya, perilaku, sikap, ucapan, perbuatan, fa'asana ilaihinna, kemudian orang tua tadi memperbaiki keadaan anak perempuan tadi, sehingga anak-anak perempuan tadi menjadi anak yang solehah. Maka kunna lahu sitran minan nar, anak-anak perempuan tadi menjadi penghalang orang tua dari api neraka. Masya Allah. Tapi nggak mudah untuk mendidik daripada anak-anak perempuan. Wa qala alaihi salatu wassalam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man kana lahu salatu banatin, barang siapa yang punya anak perempuan 3 anak, yu'addibuhunna wa yarhamuhunna wa yakfuluhunna, kemudian orang tua mengajarkan adab, mendidik mereka, sayang, memberikan kasih sayang yang sepenuhnya kepada mereka, kemudian menanggung segala sesuatunya, wajabat lahul jannatu albatta, maka orang tua tersebut kewajib atas dia yaitu masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Qila ya Rasulullah wa in kanata isnataini, kemudian ada yang bertanya, ya Rasul, bagaimana kalau 2 anak? Qala wa in kanata isnataini, walaupun cuma 2 anak perempuan. Salah satu keutamaan mendidik, berikan kasih sayang yang penuh dan menanggung segala sesuatunya untuk anak perempuan, kemudian anak perempuan tadi tumbuh dan berkembang menjadi anak yang solihah sehingga dia menikah, maka salah satu keutamaannya karunia Allah Subhanahu wa taala akan memberikan surga. Qala fara'a ba'dul qaumi anna law qala wahidatan la qala wahidatan. Kemudian berpendapat sebagian kaum, kalau seandainya ada yang bertanya, gimana kalau 1 orang ya Rasul? Maka Nabi pun akan menjawab, walaupun 1 orang. Karena mendidik perempuan, anak perempuan itu lebih berat daripada mendidik anak laki-laki. Benar-benar harus dijagain kalau perempuan mah. Kita lengah sedikit bisa berabe. Apalagi zaman sekarang udah akhir zaman, udah macem-macem film-film atau perilaku, sifat-sifat, perbuatan, ucapan yang masuk ke dalam memori anak karena ngelihat dari HP. Di dalam HP kan apa aja ada, khairihi wa syarrihi. Di dalam hadis yang lain, waqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man kanat lahu unsa falam ya'idha wa lam yuhinha wa lam yusir waladahu, yakni az-zukura 'alaiha. Kata Nabi, barang siapa yang punya anak perempuan kemudian gak dikubur tuh anak perempuan, sebagaimana perbuatan orang-orang jahiliyah dulu, kemudian dia tidak menghinakan anak perempuan tadi, dan dia tidak mendahulukan
mengutamakan anak laki-laki daripada anak perempuan, adkhalahullahu al-jannata, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan surga kepada orang tersebut, memasukkan ke dalam surga, bahkan surga dunia dan surga akhirat dia dapatkan. Wa makna ya'idha yadfanuha hayatan, makna ya'idha ini adalah mengubur hidup-hidup. Kama kana ahlul jahiliyyati yaf'aluna dzalika, sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang jahiliyah dulu itu. Mereka enggak mau punya anak perempuan, bahkan dikubur hidup-hidup. Malu mereka, merasa terhina mereka. Sebaliknya zaman Nabi Musa, yaitu Fir'aun, membiarkan anak perempuan hidup, membunuh anak laki-laki. Jadi kebanyakan perempuan zaman Fir'aun mah. Zaman jahiliyah perempuan malahan dikubur hidup-hidup. Sama-sama jahiliyah. Wa qad yasduru min ba'din nasi al-aghbiya'i idza ukhbira bi hudusi bintin lahu aw ghairi minal kalimati syani'ati ad-dalati ala karahiyatil unsa. Dan sungguh sebagian manusia, muncul dari sebagian manusia al-aghbiya, manusia-manusia dungu, bahwasanya ketika diberitakan kepada mereka dengan hadirnya anak perempuan atau hadir anak perempuan dari selainnya, maksudnya dia punya anak perempuan atau orang punya anak perempuan, ketika ibunya melahirkan anak perempuan tadi, mereka mengeluarkan kalimat-kalimat hinaan, kalimat-kalimat gak suka, kalimat-kalimat celaan. Ada nanti ala karahiyatil unsa, itu menunjukkan bahwasanya mereka nggak suka, nggak senang kalau yang lahir itu perempuan. Wa adam ridha, dan dia nggak ridha, nggak rela biha bimala yang bagi, dengan hadirnya anak perempuan tadi. Ini semuanya adalah sesuatu yang bodoh, sesuatu yang jahil, yang diwariskan turun-temurun orang-orang jahiliyah, sehingga datangnya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengangkat derajat perempuan. Wa dzalika minal makruhati wal mustakbahati. Ini semuanya karena ketidaksukaan mereka dan karena keburukan mereka, jelekan mereka, tercelaknya mereka. Wa huwa qaribun mimma wasallallahu bihi ahlul jahiliyah. Dan ini semuanya adalah sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mensifati mereka di dalam Al-Qur'an fi qaulihi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa idza busyira ahaduhum bil unsa dhalla wajhuhu muswaddan wa huwa kadhib yatawara minal qawmi min su'i ma busyira bih ayumsikuhu ala hunin am yadussuhu fit turab ada sa'a ma yahkumun. Menerangkan tentang orang-orang jahiliyah yang ketika mereka diberitakan bahwasanya lahir anak perempuan, menghitam wajah mereka, nahan amarah, nahan kesedihan, mereka bersembunyi daripada buruknya berita yang mereka terima. Mereka menyatakan bahwasanya gimana ya, apakah saya akan menahan hinaan ini atau saya ngubur aja ya hidup-hidup. Sungguh sangat buruk, sangat tercela, sangat jelek apa yang mereka putuskan. Falyahzan al-mu'minu
at-taqiyyu min dzalika. Karena itu seorang mukmin yang bertakwa mesti waspada, hati-hati terhadap hal yang demikian itu. Karahiyatul unsa, yaitu enggak suka lahir anak perempuan. Jangan sampai ada perasaan tidak suka lahir anak perempuan. Mau anak perempuan, mau anak laki-laki sama aja. Sarwa keneh. Wa min iha natiha, dan juga dari menghinakan anak perempuan, enggak boleh. Karena Nabi menjunjung, mengangkat harkat dan martabat perempuan, kita pun ikuti sunnah Nabi. Wa min ithari walidihi wa min isari waladihi az-zakari alaiha. Dan waspada, jangan sampai mendahulukan atau mengutamakan anak laki-laki daripada anak perempuan. Fa innahu la yadri fi man takunu al-barakatu wal afiyatu al-hasanatu. Karena seseorang itu tidak tahu kira-kira anak yang mana yang akan memberikan keberkahan, memberikan afiat, memberikan kebaikan, nggak tahu kan. Punya anak 5, 1, 2, 3, 4, 5, kita tidak tahu kira-kira anak mana yang berikan keberkahan buat kita, berikan kebaikan yang banyak buat kita, berikan afiatan buat kita, baik kita masih hidup ataupun kita udah meninggal dunia. Kalau kita udah tua, kita nggak tahu siapa yang ngurusin kita, siapa yang perhatian dan peduli sama kita, kan kita nggak tahu. Punya anak 5, alhamdulillah ada 1 atau 2 orang yang sangat perhatian kita. Kita udah tua, kita udah lanjut usia, mereka yang selalu jagain kita misalkan. Karena itu nggak boleh itu membeda-bedakan antara anak laki-laki dan perempuan. Wayan bagi liman arada at-tajawuza, dan seharusnya bagi orang yang hendak menikah, dia pengen nikah, ayyataharra dzatad din wal khairi was sunnah, dia memilih perempuan yang memiliki agamanya bagus, sifatnya baik, perangainya indah. Wa in kanat fakiratan wa ghairu fa'iqatin fil jamal, walaupun dia fakir, orang sederhana, orang tuanya enggak kaya, biasa-biasa aja, dan juga enggak terlalu cantik, tidak menarik, tapi agamanya bagus, kemudian akhlaknya bagus, adabnya indah. Nah, itu mestinya nyari kayak gitu. Wa qad hasa alaihi salatu wassalam ala dzatid dini, dan Nabi SAW menganjurkan untuk mencari pasangan hidup yang memiliki agama, yang agamanya bagus. Kalau lulusan pondok dah. Karena sedikit banyaknya lulusan pondok pesantren itu dia bisa mandi wajib, dia mengerti tentang haid, dia mengerti tentang masa suci. Kalau nggak mondok, nggak ngaji, bisa-bisa nggak tahu dia cara mandi wajib, nggak tahu dia masa suci, nggak tahu antara haid atau istihadah. Waraqqa fiha, dan Nabi sangat menganjurkan untuk menikah dengan perempuan yang agamanya bagus. Di dalam sabdanya, wa qala fazbar bidzatid din taribat yadak, pilihlah perempuan yang agamanya bagus, yang memiliki agamanya, maka orang yang milih perempuan karena agamanya, dia akan beruntung mendapatkan kecantikannya, mendapatkan hartanya, walaupun gak punya duit. Seakan-akan dia hidup di istana walaupun hanya hidup di rumah petak misalkan.
Seakan-akan dia makan daging walaupun makan tahu tempe. Jadi yang ngebesarin hati seorang suami itu adalah istri. Tapi balik lagi yang kemarin ya, udah dibahas ya, karena perempuan itu akalnya rada kurang, kadang-kadang gak bersyukur sama suami, padahal dia butuh sama suami. Fala yanbaghi lil insan ayyatajawwaja al-mar'atu limaliha wa jamaliha faqat. Kata Nabi, kata Al-Habib Allah bin Haddad, karena itu tidak boleh, tidak seharusnya, tidak semestinya bagi seseorang itu menikah karena kecantikannya, hanya kecantikannya, hanya hartanya. Wa inna dzalika makruhun, karena bahwasanya menikahi perempuan hanya karena kecantikannya, hanya karena hartanya, itu adalah hukumnya makruh. Bukanlah alaihi salatu wassalam, dan Nabi SAW bersabda, la tajawwajun nisa, janganlah kalian menikahi perempuan lihusnihinna, karena kecantikannya, fa'asa husnuhunna ayyurdiyahunna, karena bahwasannya kecantikannya kadang-kadang bisa membinasakannya, kadang-kadang bisa melalaikannya. Wala tajawwajuhunna li amwalihinna fa'asa amwaluhunna an tadgiyahunna, dan janganlah menikah karena harta mereka, karena barangkali bisa aja harta-harta mereka itu bisa menjadikan mereka melampaui batas. Walakin tajawwajuhunna ala din, tetapi menikahlah kalian semua pada mereka perempuan karena agama. Al-Hadis. Summa inna man qasada tarkaniha, kemudian barang siapa qasada tarkanika, yang meninggalkan, yang dia pengen ninggalin nikah, artinya pengen gak mau nikah. Sebabnya apa? Tafarruqan lil ilmi wal ibadah, karena konsentrasi dan fokus untuk ilmu dan ibadah. Jadi orang yang nggak pengen nikah, nggak mau nikah, sebabnya apa? Karena pengen fokus untuk ilmu dan ibadah. Wa tabaudan anis sawagi lid dunya wa anaikiha, dan dia ingin menjauhkan dari kesibukan dunia dan keterikatannya terhadap dunia. Karena punya istri, punya anak, kewajiban untuk menafkahi, pastinya mesti kerja, mesti usaha, mesti bergerak, kecuali punya kontrakan 20 pintu. Satu pintu 1 juta, 20 juta cukup ya? Cukup. Kalau 5 pintu cukup gak? Cukup. Wa kana ma'a dzalika farigal qalbi anil maili ila nisa'i wa rukuni ilaiha, dan beserta itu dia nggak pengen nikah karena pengen sibuk dengan ilmu dan ibadah, dan dia ingin menjauhkan dari kesibukan dunia, keterikatan terhadap dunia, dan dia di dalam hatinya kosong, tidak ada keinginan untuk perempuan, cenderung terhadap perempuan dan dorongan untuk menikahi mereka perempuan. Fa innahu la ba'sa alaihi fi tarkihi wa la junaha, enggak ada masalah. Dia enggak mau nikah enggak ada masalah, enggak dosa juga. Tapi tadi poinnya karena dia fokus untuk ilmu dan ibadah dan tidak ada kecenderungan terhadap perempuan dan tidak ada dorongan untuk menikah. Kira-kira ada kayak gitu nggak? Oh. Ada nggak sifat-sifat seperti itu? Faqad ra'adani kama akhadha bihi jama'atun min salihi sanafil khalaf. Dan sungguh
berpendapat dan mengambil jalan sebagian kelompok dari salafus soleh yang soleh-soleh untuk meninggalkan nikah karena sibuk dengan ilmu dan ibadah, dan mereka tidak cenderung kepada perempuan dan tidak ada dorongan untuk menikah. Rahimahumullah, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati beliau-beliau. Wa qad qila li ba'dihim, kemudian dikatakan dari sebagian mereka, para salafus saleh, ala tatajawwaju, kenapa kamu enggak nikah? Tuh. Kenapa? Kalau ditanya kenapa enggak nikah, jawabannya apa, Fi? Pokoknya jawabannya gini, faqala qad ajaztu an taqwimi nafsi. Saya ini enggak bisa untuk memperbaiki diri saya. Afa adummu ilaiha nafsan saniyatan, kamu mau memberatkan saya dengan jiwa yang kedua, maksudnya pasangan hidup. Nih, gini Pi jawabannya, Pi. Saya aja belum bisa untuk memperbaiki diri saya, masa saya mau dibebanin lagi jiwa yang kedua? Karena kan dia yang menjadi tanggungan kita. Wakila mislu dzalika li akhara minhum, dan hal yang sama yang dilontarkan pertanyaan kepada sebagian yang lain, faqala law qadartu ala tatliqin nafsi la talaqtuha. Ditanya lagi yang lain, kenapa kamu nggak nikah? Kalau seandainya saya nih bisa mentalak diri saya sendiri aja, diri saya sendiri saya talak. Seandainya diri saya bisa ditalak, saya talak diri saya. Apalagi apalagi ada pasangan hidup, ada istri. Salah satu ulama yang tidak menikah adalah Bisri al-Haris. Wakila li Bisri ibni al-Haris rahimahullahu ta'ala, dikatakan kepada Bisri al-Haris, innan nasa yatakallamuna fik, bahwasanya manusia ini ngomongin kamu nih. Tuh, bukan hanya kita aja yang diomongin. Tuh, sekelas Bisri al-Haris bin al-Haris itu diomongin, padahal orang yang soleh, ulama. Yaqulun innaka tarikun lisunnah, mereka bilang kamu ini ninggalin sunnah. Maksudnya adalah yuriduna at-tajawuja, maksud mereka adalah menikah. Faqala qulu lahum, biarin aja, bilang sama mereka, huwa masgulun bil fariḍah, dia itu sibuk sama yang fardu-fardu. Kata orang diomongin dia tuh ninggalin sunnah tuh, udah biarin, bilang aja saya sibuk dengan yang fardu-fardu. Masya Allah. Mudah-mudahan yang singkat ini kita mendapat tambahan ilmu yang bermanfaat, dengan keberkahan kita hadir majlis ta'lim, memberikan kemudahan kita baik urusan dunia maupun urusan akhirat. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.